Selamat malam para juragan dan juraganwati. Kembali lagi ke channel Buncit Berdasi. Buncit Berdasi sudah lama tidak bikin video karena hidupnya akhir-akhir ini lagi agak sibuk. Tiba-tiba ganti motor juragan dan juraganwati. Ini motor Buncit Berdasi beli belum begitu lama. Belinya juga nggak gitu mahal. Motor India ini bajai Pulsar 220F. Ini motor ganti karena motor sebelumnya yang bebek Ducati Smash 2003 itu bikin masalah berkali-kali sampai hampir jatuh. Buncit Berdasi ganti motor bajai ini, bajai yang roda 2 sih, belum sampai bajai roda 3. Ini 220 cc, kondisi sehat secara mesin, transmisi, kontrol sehat ya. Tapi ini motor sudah cukup berumur, tahun 2012 punya ini, jadi sudah 8 tahun. Juga belinya tangan ketiga atau tangan keberapa. Pas baru beli dia ada masalah di ganti giginya, tapi sudah dibenerin. Biaya benerinnya lumayan, tapi sejak dibenerin pakainya sekarang enak banget nih. 21 daya kuda dia, maksimum tenaganya, torsi 19 Nm. Pakai fairing asli, ini bukan fairing tambahan. Tapi dia sebetulnya fairing aslinya cuma half fairing, bagian atas doang. Ini sudah dimodif sama pemilik sebelumnya, di bawah ada fairing-fairingan. Walaupun asli dari bajai sih, tapi ini kan tambahan. Nggak seperti full fairing CBR atau Yamaha R15 gitu. Fairingnya agak kecil, jadi nggak gitu nutup kaki, tapi masih kena angin juga. Tapi lumayan, better than nothing. Ini riding positionnya lumayan asik, nggak begitu rendah stangnya kayak CBR atau R15. Ini stangnya agak tinggi, clip on sih, bukan handlebar, dia clip on di atas top, tapi race clip on dia, bukan gaya super sport gitu. Race clip on kayak Satria SU, kayak Ninja 250. Ini riding positionnya mirip Ninja 250. Kakinya juga nggak gitu tekuk seperti super sport. R15 itu posisi duduknya agak nungging, jadi joknya tinggi, stepnya agak ke belakang, stangnya juga agak rendah, stang agak tinggi. Ya lumayan lah, juragan-juraganwati untuk harga segini dapat motor kuat. Irit juga kemarin baru isi bensin, ngitung kilometer per liternya, ini 41 km per liter. Jadi lumayan irit. Minumnya pakai Pertalite harga premium, tapi jadi agak murah. Untuk jalan jauh sih asik-asik aja. Untuk mereng dia bisa, tapi nggak rekomen mereng-mereng pakai ini. Soalnya nih motornya agak panjang, wheelbase-nya, jarak sumbu roda agak panjang. Jadi kalau dibawa mereng gitu agak lama ditekan. Sekarang ada jeda sedikit baru dia ikutan mereng. Beda sama CBR atau ya motor yang beneran fairing, beneran buat mereng-mereng. Ini desain motor ini untuk orang India itu buat jalan agak jauh, tapi nggak jauh-jauh banget.
lumayan lah untuk jarak menengah. Ini setiap hari jalan sekitar 30 km sekali jalan, nggak begitu capek dibanding motor satunya CBR. Itu lebih capek di punggung, di dengkul sama di kaki. Ini lebih santai, posisi duduknya juga, bukaan gasnya lebih gampang, lebih sedikit. Ini CBR itu RPM-nya agak tinggi, baru ganti gigi. Ini sekitar berapa? 3.000 setengah ribu RPM sudah ganti gigi. Dan giginya lebih sedikit, ini giginya cuma 5. CBR Tiger dulu giginya 6. Jadi ini mesin karakternya kayak Tiger, tapi giginya kurang 1. Tenaganya lebih besar. Secara mereng-mereng dia lebih enak daripada Tiger, walaupun suspensi belakang masih pakai 2, belum monoshock. Untuk hajar lubang juga ini kita gampang berdirinya, soalnya stangnya agak tinggi. Ini hajar polisi tidur. Nah, dikejar polisi tidur kan, kalau pengalaman biasanya bisa berdiri ini. Jadi pantat kita nggak kebanting hajar jok motor lagi, jadi nggak gitu sakit. Biasanya sih kalau hantam polisi tidur kecepatan agak tinggi, ditahan sama kaki begitu, separuh jongkok. Ini enak, stangnya agak tinggi, jadi nggak perlu maju-maju gitu ngejar stangnya. Lumayan. Sih ini buka RPM tinggi, kecepatannya sih nggak seberapa, tenaganya ada di bawah RPM rendah. RPM tinggi sih agak kedodoran, ada tenaga sih tapi nggak seberapa. Ini tujuannya motor santai ini, buat jalan jauh, RPM-nya rendah, jadi mesinnya nggak kepanasan, nggak kerja berat gitu. Beda dengan motor yang satunya CBR itu tipnya mesinnya overbore, jadi lingkaran pistonnya itu besar, sedangkan jarak naik turun stroke-nya itu kecil. Tujuannya buat meraung itu motor, tenaganya ada di RPM atas, kencang dia di RPM atas. Kalau di bawah RPM 3000, 4000 itu larinya nggak seberapa, tenaganya juga nggak seberapa, nggak bisa nanjak gitu. Dia harus meraung-raung, itu baru asik. Mereng-mereng juga dia asik, jarak tumbuh rodanya pendek, diginiin gampang gitu, langsung berubah tempat, berubah, pindahin berat badan di kiri di kanan cepet, itu enak. Remnya juga bagus, depan belakang bagus. Ini sih mungkin karena umur juga nggak gitu bagus remnya. Oh iya, ini beda sistemnya sama motor-motor Jepang bagian remnya. Motor-motor Jepang yang di Indonesia pakai kaliper rem, master rem itu Nissin. Yang ini di kalipernya ditulis Bybre, BYBRE. Itu konon kabarnya anak perusahaannya Brembo, tapi untuk pasar motor-motor kecil kayak gini. Brembo kan terkenal tuh barang-barang bagus, tuh MotoGP pakai, motor gede pakai. Best money standby lah Brembo gitu, yang radial mounted, pistonnya sebanyak mungkin 6 piston, 12 piston. Padnya dari semi metalik sampai karbon ada dia mah. Waduh, piringannya juga sampai keramik juga ada, karbon juga ada. Ini mah versi murahnya ya, jadi PT yang bikin beda dibanding motor-motor Jepang. Itu macet. Oh iya, buncit sedang
Geraha Raya, baru keluar Geraha Raya ini, arah Karangtengah menuju Ciledug. Buncit mau ke Jakarta Barat. Ada mau ngantar dan ngambil barang di tempat adik ipar. Ini jalan menuju Karangtengah. Oke. Rame ya. Sekarang jam berapa sih? Jam 8 malam. Oh, hampir jam 9 masih rame loh jalannya. Besok sih bukan libur tapi pilkada. Di kantor-kantor pada libur. Orangnya untuk nyoblos pilkada. Buncit sih nggak pilkada, soalnya walaupun tinggalnya di Tangerang, KTP-nya masih Jakarta, masih warganya Wan Abut gitu mah. Jadi nggak milih besok, santai. Ini enaknya pakai motor di daerah kota satelit, ibu kota nih. Kalau mobil kan ngerem, tuh berhenti tuh. Motor masih bisa jalan, walaupun lari 20 lumayan, buat kemacetan. Asik naik motor. Woi. Tuh, lumayan, buka gasnya. Easy. Oh iya, ini Pulsar 220 ini ada yang spesial di lampunya. Lampunya ini bawaan dari pabrik, sudah pakai proyektor. Waduh, bos, kok jalannya di sini, bos? Nggak lewat kanan, bos? Apa benar begini, bos? Ini ke lampu jauh lagi, gimana? Ya, begitulah Juragan Wati, macet. Malam jam 9 kurang, kayak gini macet. Jadi ini motor Pulsar lumayan, dipakai nggak gitu boros. Juga dilihat gagah, relatif gagah. Wadah. Oh iya, salah satu yang bikin bajai Pulsar ini agak keren, ini apa namanya, kontrolnya sebelah kiri sebelah kanan ini ada lampunya, kontrol handlebarnya ini. Kadang motor-motor modifan gitu pada pakai saklar Pulsar, soalnya ada lampu-lampunya. Fungsional sih nggak begitu sih, kayak nggak tahu di mana kontrolnya. Ya nggak usah naik motor lah, gimana. Selatan di sini, ganti lampu sen kiri kanan di sini, lampu jauh di sini. Ada lampu passing lightnya juga, saklarnya di atas kiri. Alah, lewat jalan kecil lah. Ini sih bos. Oh ya, salah satu fiturnya lagi, lampu sen belok. Sudah selesai belok, dia mati sendiri lampu sennya, kayak mobil. Oh iya, jalan kecil aja macet bos. Ya udah jalannya. Jalan kecil ini
Kalau musim banjir dia banjir ini. Seperti awal tahun baru 2020 kemarin di sini nggak bisa lewat motor. Ada setinggi pinggang kalau nggak salah di bawah tadi banjir. Buncit mau coba jalan, sampai di sini sudah tinggi airnya jadi nggak tembus, tidak terjang. Ya jadi sedih lah. Jalan kecil ini buat motong ke jalan besar itu. Kalau kita nggak potong jalan kecil ini, kita kena lampu merah. Dari tadi belok nggak perlu matiin ulang lampu sannya, otomatis mati kalau sudah tekuk stang. Ya gaya-gayaan gitu kan, fitur yang nggak begitu perlu, tapi kalau dikasih yowe silakan, Buncit terima aja. Sudah masuk Ciledug kita. Jalan di sini memang selalu rame. Orang setengah 12 malam aja di sini masih rame. Belum bisa potong-potongan, jalannya sempit juga. Dan orang-orang di sini pada tidak memperhatikan peraturan, tidak ikut peraturan. Ini pada nggak pakai helm, pada nggak pakai masker, lampunya mati. Tuh, gimana bos? Saya. Ini udah daerah perbatasan, bentar lagi kita masuk Jakarta Barat. Banyak tempat nongkrong di sini. Apalagi besok libur jadi banyak yang nongkrong. Jalan malam pun tetap aja agak rame jalannya. Hayya. Kudu agak hati-hati juga, rawan kecelakaan. Cuma orangnya pada nggak ikut aturan. Mau belok ya belok aja, nggak pakai sen, nggak pakai lampu. Tuh main motong aja gitu. Berisik ya. Nyebrang aja bos. Ayah, angkat tangan kayak lihat apa namanya, lihat jalanan kayak ada kendaraan apa enggak, ini main jalan aja. Ayah. Alah, parkir ya parkir. Ayah. Jalan eyangnya mah ini. Ayah. Bentar lagi kita ke arah kompleks Metro Permata. Itu juga lumayan macet tuh, ada Dunkin Donut di sana.
Liatin apa, bos? Ayo, kita mau potong, bos. Mau potong ya, bos? Lumayan, tenaganya ada buat motong-motong. Ya, untuk pemakaian kota lebih dari cukup lah ini. Ada tenaganya, ada cukup kenceng, belok juga lumayan, irit pula. Kemarin hitung 41,5 kilometer per liter, itu pakai pertalite. Pakai bensin lain kurang lebih segitu juga harusnya. Ini soalnya mesin kompresi 9,5/1. Jadi BBM RON 91, RON 90 udah cukup. Dia bisa agak irit karena cc-nya lumayan gede ini. Dia pakai 2 busi, jadi 1 silinder pakai 2 busi. Konon kabarnya karena pakai 2 busi bisa lebih irit, tapi kita juga nggak tahu, baca-baca di internet nggak pengaruh sih. Tapi bahasa yang ngomong bisa lebih irit itu cuma marketingnya Bajaj sama marketingnya Honda mobil ya. Di Bajaj ini jargon marketingnya itu IGSI, apa namanya? DTSI, Digital Twin Spark Plug penting. Jadi pakai 2 busi 1 silinder. Kalau di mobil Honda itu IDSI, sama sistemnya. Mobil 4 silinder, 1 silinder pakai 2 busi. Tujuannya untuk pembakaran supaya lebih efektif, lebih cepat, lebih efektif. Jadi lebih irit katanya. Yang ngomong lebih irit cuma forum-forum orang yang pemakai, itu pun juga nggak kerasa katanya. Nggak sampai 10%. Yang keluar-keluar, waduh pakai 2 busi 1 silinder banyak iritnya. Itu cuma marketing Bajaj sama marketing Honda. Padahal bukan ini dong yang pakai 1 silinder 2 busi, pesawat juga, pesawat yang kecil, pesawat yang baling-baling, yang mesin kecil, yang penumpangnya cuma 10-an, 20-an, itu pakai 2 busi 1 silinder. Tujuannya buat redundancy, jadi kalau 1 koil atau 1 busi mati, ya nggak sia-sia itu, apa namanya, 1 silinder nggak mati total, jadi masih bisa. Nah kalau kendaraan mobil atau motor 1 silindernya nggak fungsi, bisa berhenti pinggir jalan, ganti busi atau perbaiki atau apalah, jadi nggak gitu masalah. Nah kalau pesawat kan nggak bisa berhenti pinggir jalan, bos, di langit, hilang tenaga, ya mendarat darurat, bos. Makanya mereka pakai 2 busi di 1 silinder. Tujuannya buat redundancy, bukan buat irit. Irit sih mungkin bonus ada sedikit banget, tapi tujuannya mereka pakai itu untuk redundancy. Nah ini sih Bajaj buat jargon-jargon jual motor irit aja. Kalau di motor yang kelasnya sama seperti ini kan, kelasnya kelas Tiger dan Scorpio, ini 200-225 cc, ini kan 220 cc, sedangkan Tiger 200 cc, di Scorpio kan 225 cc. Beratnya hampir sama, cc motornya hampir sama, ya konsumsi bensinnya juga hampir sama. Dulu saya pakai Tiger 200 cc, dapat bensinnya sekitar 42-45 km per liter. Cara pakainya saya juga hampir sama ini. Ini
dapat 41,5. Mungkin berapa kali saya ngisi bensin juga akan dapatnya kayak gitu juga. Mungkin lebih bagus sedikit, mungkin lebih jelek sedikit. Ya kurang lebih sekitar 40 sampai 45. Race-nya sama Tiger, kayak gitu juga. Bobot motornya paling beda 10 kilo. Tiger itu 130-an kilo, ini 140-an kilo ya, paling beda 10 kiloan. Scorpio juga kayak gitu, beratnya hampir segitu. Saya sih nggak pernah pakai harian Scorpio, tapi tes pinjam punya orang pasti duduknya juga kayak gini, tapi lebih santai sedikit. Scorpio stangnya lebih tinggi dan footstepnya agak ke depan. Tiger footstepnya sama tapi stangnya lebih tinggi. Dari sini dia sekitar segini nih Tiger, agak lebar juga. Nah, plus minusnya pakai ini motor. Secara performa sih plus, bagus. Nah, secara harga mah bagus. Secara gagah mah selera orang. Kalau menurut saya sih plus sih, gagah juga ini. Secara fitur nggak begitu pengaruh. Mau sen mati sendiri, mau lampunya pakai proyektor, nggak begitu pengaruh. Ini juga belum injeksi, masih karburator vakum pula yang bikin masalah. Kalau vakum robek juga motor batuk-batuk gitu, nggak bisa kencang. Oke, jadi fitur netral lah, hobi-hobian orang aja. Nah, minusnya nih, nomor satu, ini motor berat, lebih berat dari kompetitornya. Sedangkan kompetitornya aja sudah cukup berat dibanding TB 150, dibanding Ninja 2 tak, dibanding Fiction MT-15. Ya pokoknya yang fairing lah, R15, Victor 150, CBR 150. Ini berat, tapi nggak seberat 250 yang 2 silinder. Oke, itu satu pertama minusnya. Nomor 2, harga jual kembalinya hancur-hancuran. Ini beli murah banget, kalau dijual lagi sakit hati, pasti sakit hati. Harganya bahkan di bawah Suzuki, karena ini bukan pabrikan Jepang. Oke, yang nomor 3 minusnya ini sama. Ini buatan Bajaj, bukan buatan Jepang, buatan India. Jatuhnya nih motor CBU, completely built up, diimpor dari luar negeri, sudah kayak bentuknya udah kayak motor. Ada motor-motor yang di Indonesia, contoh Beat depan, Mio, Scoopy, itu CKD, completely knockdown. Itu diimpor, spare partnya dirakit di Indonesia. Oke, biasanya buat motor CBU ini lebih lebih mahal, sama spare partnya lebih mahal juga. Kualitasnya sih lebih di atas CKD sedikit, karena yang buatan tangan orang di luar negeri biasanya quality controlnya lebih bagus dibanding di Indonesia sendiri. Biasanya ya, nggak 100% mutlak gitu. Nah, ini barangnya CBU, sedangkan yang buat bukan orang Indonesia atau bukan orang Jepang, yang sudah mengakar di Indonesia, PT-nya kayak Astra, Toyota lagi, Astra, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Itu kan sudah di mana-mana ada tuh penjualannya, spare partnya, bisa servis di sini, di mana-mana ada lah. Nah, ini India yang masuk ke Indonesia itu ada TVS sama Bajaj. Nah, si TVS masih ada di Indonesia, si Bajaj udah nggak ada. Dia sudah hengkang dari Indonesia 2013 atau 2014 yang lalu. Jadi ini tidak ada bengkel resminya. Ya, jadi warranty pabrik sudah wassalam gitu. Kalau rusak spare partnya, untung ini motor bukan high tech banget, jadi masih bisa tuker sama sebagian motor Jepang.
kayak gear set bisa ganti Tiger, keempat kopling bisa ganti Scorpio. Ya pokoknya masih bisa tukar, tapi nggak cari barang asli baru agak susah. Ini saya posisi di kota satelit loh, kota Tangerang. Nah kalau di sini masih banyak bengkel yang jual begituan. Yang kemarin lihat di Genetik Moto daerah Tangerang ada Jumbo Motor, pokoknya masih ada lah yang jual nih spare part Tiger. Apalagi kalau ngerti internet bisa tanya-tanya orang di internet, bisa lah, masih ketolong. Nah masalahnya kalau ini motor dibeli dipakai di daerah, terutama daerah luar Jawa kayak di Kalimantan atau di Sumatera, ya good luck cari spare partnya, paling nunggu-nunggu beli online gitu, banyak ngandangnya. Kalau motor satu-satunya ini, waduh nggak rekomen. Soalnya nih kemarin kita bongkar mesinnya, perbaiki penggantian gigi yang masalah itu nginep 5 hari juga belum beres. Udah pakai aja dulu, ternyata gini, ada yang kurang, yang ini. Beli barangnya, bawa ke bengkel, ganti, langsung beres. Jadi kalau motor satu-satunya, sedangkan nginep di bengkel 5 hari, yowes, pahit. Jadi rekomendasi saya kalau beli motor bajai Pulsar, itu jangan satu-satunya motor pakai bajai Pulsar. Ada motor cadangan atau bisa minjem kendaraan lain gitu sementara itu. Jadi begitulah Juragan Wati. Kita sudah sampai Jakarta Barat ini, daerah Meruya ini atau apa ya, kurang lebih segitulah, Meruya Ilir. Habis hujan kayaknya jalannya basah. Oke, Buncit juga sudah mau hampir sampai ke tujuannya, Juragan dan Juragan Wati. Itu gedung kawan lama, gagah juga ya. Ada tulisannya tuh, kawan lama. Di depan itu tol Jakarta Tangerang. Kalau Buncit naik mobil mah tinggal jalan masuk tol itu, turun di sini, turun di Kebun Jeruk, pintu Kebun Jeruk di depan. Buncit ke apartemen kakak adik ipar, posisi Jakarta Barat. Ya di depan itu apartemennya, nggak begitu jauh lagi. Ini trek lurus, tapi jalannya rame. Ya tak bisa kenceng. Oke Juragan Wati, kayaknya video Buncit cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.